Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada materi perkuliahan kewirausahaan. Kali ini kita akan menyampaikan tema kewirausahaan dengan tema ide kreatif dan ide bisnis. Materi ini merupakan salah satu dari syarat untuk CPMK kewirausahaan, yaitu memiliki jiwa wirausaha, kreatif, inovatif, dan mandiri. Selain itu juga memiliki konsep perencanaan usaha, produksi, dan pemasaran. Sebelum lebih lanjut mengenai ide bisnis dan peluang wirausaha, saya akan menjelaskan bahwa apa sih itu ide bisnis. Ide bisnis itu adalah merupakan sebuah konsep rencana untuk menciptakan, mengembangkan, dan memasarkan produk-produk, baik itu layanan, solusi yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam ide bisnis yaitu sumber daya, dan yang kedua adalah inovasi yang berpikir kreatif. Apa saja ide bisnis atau menciptakan peluang itu? Yang pertama adalah tantangan, analisis kebutuhan pasar, cari masalah yang belum terpecahkan, kemudian ide-ide seperti hobi, passion, ubah minat pribadi menjadi sebuah bisnis, contohnya fotografi dan lain-lain. Tren inovasi memanfaatkan perkembangan teknologi dan atau gaya hidup. Ide lainnya seperti franchise, waralaba, mulai bisnis dengan model yang sudah terbukti. Ini contoh-contoh foto-fotonya. Setelah itu kembangkan ide kreatif melalui hal-hal yang perlu kita lihat, mulai dari identifikasi dan evaluasi semua risiko. Itu bagaimana caranya? Identifikasi risiko itu bisa dengan dari strategi proaktif, kemudian aspek yang paling mungkin untuk dilakukan, kemudian mendatangkan nilai atau manfaat. Ide bisnis ini bisa kita kolaborasikan dengan beberapa hal seperti strategi proaktif. Ternyata kita bisa membuat ide bisnis ini dengan merger atau join. Kemudian aspek yang paling mungkin, ternyata ada bisnis turunan, misalnya orang tua kita sudah memiliki usaha, kita boleh itu memanfaatkan peluang dari kedekatan hubungan usaha ini. Selain itu kita juga bisa mengembangkan ide kreatif melalui menciptakan sebuah ide, misalnya dari alam, dari anggota tubuh, itu bisa muncul ide. Misalnya dari rambut, apa nih yang perlu kita buat? Ternyata kita bisa bikin minyak rambut untuk mengatasi masalah uban. Kita jual pomade, kita menjual krim wajah, atau kita bisa menjual masker, kemudian lakukan modifikasi. Di dunia wirausaha, modifikasi itu sering dilakukan, baik itu dari bentuk, dari harga, dari bahan baku yang digunakan, sampai ke marketing, media sosialnya itu bisa kita modifikasi. Kemudian kita menggabungkan beberapa usaha supaya bisa menjadi sebuah ide kreatif. Misalnya kita menjual jus, ada jus yang rasa durian, ada jus rasa pepaya, ada jus rasa buah naga, dan segala macam. Selain itu kita juga bisa menggunakan sumber potensi peluang usaha. Sumber potensi peluang usaha ini kita bisa menaksir biaya awal, kemudian kita bisa menghitung resiko, mampu membuat produk, mengamati peluang, analisis produk dan prosesnya. Kemudian kita juga bisa bekal pengetahuan dan potensi kewirausahaan sendiri. Ini tahapan-tahapan yang harus dilalui dari seorang pebisnis, bisnis karir. Bisa berpikir dari kreatif, ini mulai dari khayalan atau sering melihat bisnis usaha orang lain, itu bisa kita lakukan, berpikir kreatif. Pada masanya dulu tidak pernah ada salon sepatu. Sekarang ada bermunculan berbagai macam salon sepatu, salon helm, Itu juga merupakan salah satu sebuah ide bisnis yang kreatif. Kemudian kita naik lagi ke dalam satu tingkatan imajinasi.
Nah, imajinasi ini bisa dari dengan kita menciptakan hal baru yang tidak ada orang lain lakukan. Misalnya membuka servis kendaraan dari door to door. Selama ini servis kendaraan itu kan selalu memiliki tempat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita langsung jemput, gitu ya, jemput kendaraannya. Kemudian naik lagi tingkatan paling tinggi itu adalah berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu tentu melakukan riset, ya. Kita melakukan kajian, melakukan pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung, kemudian menanyakan kepada hal-hal yang pernah orang lain lakukan, ya. Nah, bekal pengetahuan kewirausahaan itu tentu kemampuan diri itu adalah menjadi poin penting, ya. Kemudian manajemen, kemudian ada organisasi yang harus kita kuatkan, ya. Nah, tahapan-tahapan lainnya ini tentu ada kombinasi hal-hal dari ide kreativitas, kemampuan diri sendiri, manajemen tim, ya, kemudian dari organisasi yang kita bentuk. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan kita selama ini adalah apakah kita selama ini sudah tepat dalam menciptakan ide bisnis, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan ini silakan nanti Anda jawab. Dan ini saya akan berikan pertanyaan, ya. Jelaskan bagaimana jika seorang wirausaha tidak memiliki cukup bekal pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Kemampuan apa yang akan terjadi seseorang tersebut dalam menjalankan usahanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.